Harus kita benahi betul ini bagaimana cara-cara berpikir yang bahasa sederhananya begini, jangan mentang-mentang berkuasa terus apa yang Anda mau, Anda bisa melaksanakannya, jangan begitu. Nanti suatu saat Anda akan disemena-menakan orang juga. Iya. Mungkin orang kecil yang akan semena-menakan Anda. Iya, betul. Bukan lagi orang besar, dan itu mempermalukan, Husnul. Jadi jangan salah loh, Anda mungkin merasa paling besar di negeri ini, tapi suatu saat Anda akan disemena-menakan oleh orang yang sangat kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam diskusi IC The Real Show. Seperti biasa, saya bersama dengan sahabat saya, Dr. Iksanuddin Nursi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, insyaallah baik. Dan juga Mas Aji dan Mas Bazid di sini yang selalu setia mengurus teknisnya ya. Jadi ini terima kasih sekali nih sama Mas Aji sama Mas Bazid. Nah, Bang Nursi, ya, yang lagi rame nih berapa hari ini kan ada reshuffle kabinet. Selalu dikatakan bahwa oh iya, kabinet menteri-menteri itu adalah prerogatif hak, ya, jadi hak yang dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Betul memang. Tapi seringkali juga selalu pada saat kampanye Presiden mengatakan kita tidak akan bagi-bagi jabatan. Itu kan selalu menjadi isu yang dikatakan demikian di banyak kesempatan. Sebetulnya di dalam konteks kalau kita pemilu, kemudian gerbongnya siapa yang akan mendapatkan apa, dan itu kan selalu kalau di dalam ilmu politik, sebetulnya sih bukan ilmuwan politik itu, Herbert Laswell itu selalu dikatakan bahwa politik adalah intinya who get what, when and how, siapa yang mendapatkan apa dan bagaimana, dan itu sepertinya oleh penguasa oleh politisi dipegang teguh. Padahal definisi ilmu politik itu banyak sekali kayak gitu. Ilmu politik bukan sesuatu yang definisinya seperti dalam ilmu-ilmu eksak ya. Dilihat dari konsep negara, dilihat dari konsep power, kekuasaan, dilihat dari konsep decision making process, distribution of resources, komunikasi, public policy, komunikasi, banyak sekali. Jadi dilihat dari perspektif apa? Bahkan demokrasi saja juga bukan satu varian, ada banyak varian. Sementara yang sering kita diskusikan dengan Bang Nursi, kita bicara tentang ideologi utamanya di balik demokrasi ini adalah liberalisme, kemudian neoliberalisme. Bahkan seringkali saya mengatakan demokrasi adalah instrumen untuk melaksanakan ideologi liberalisme, neoliberalisme itu tadi. Bahkan juga di dalam diskusi-diskusi video IC The Real Show, kita juga bahas tentang bagaimana kemudian secara ekonomi politik, tenaga kerja, buruh, perburuan dan sebagainya yang Bang Nursi bahas sebagai sistem perbudakan modern yang ultra slavery modern system kayak gitu ya. Itu semua sebetulnya instrumen juga di dalam konteks liberalisme demokrasi yang ada. Makanya saya selalu challenge gitu ya mahasiswa saya biasanya atau kita bicara di tingkat di ruang publik ya, diskusi-diskusi di ruang publik, saya katakan kita mau model demokrasi seperti apa? Kan selalu referensinya tuh Amerika kayak gitu, padahal di dunia ini tidak cuma Amerika jelas kalau itu private lead public. Jadi para bandar, para korporasi itulah yang menentukan policy negara kayak gitu. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri, bahkan militer saja, pertahanan saja itu juga sangat ditentukan oleh industri-industri militer yang seringkali saya sampaikan sebagai military industrial complex itu tadi. Nah, balik lagi ke isu kepolitikan kita hari ini dengan reshuffle,
ini ada ya di balik itu kita bicara, ini kenapa nih kok gitu? Siapa mendapatkan apanya itu gitu? Menteri Perdagangan digeser, kira-kira bisa nggak menyelesaikan? Di video kita sebelumnya kita bahas ya, bagaimana ketahanan pangan, terutama pada saat Ramadan mau Lebaran dan sebagainya itu. Nanti pemirsa Aisu balik lagi, coba dilihat juga tentang minyak goreng kayak gitu yang terus-menerus. Makan energi juga ekstraktivisme lingkungan itu juga ada. Tapi ada lagi yang seru nih Bang, masalah Menteri Pertanahan ya. Nah dan wakilnya juga. Ya ini seru juga. Kenapa? Sepertinya ini single isu ini nanti. Single isunya isu IKN ini kayak gitu kan. Tapi kalau kita juga sudah kemukakan itu dengan pendekatan planologi dan pendekatan yang dengan istilah international planology, regional planology, national planology, local planology. Dan satu hal kita bahas waktu itu Bang, interconnectivity war dengan migrasi. Jadi finance dan migrasi. Siapa dulu judulnya kayaknya kalau nggak salah Mas Aji judulnya apa siapa yang akan tinggal di sana kayak gitu kan di IKN maksudnya. Soalnya beberapa ada yang WA saya, Mbak bahas IKN sudah. Judulnya cuma memang tidak IKN, judulnya siapa yang akan tinggal di sana. Gitu. Nah itu yang kita analisa kita adalah interconnectivity war. Nah itu bagian dari perang sebetulnya. Bagian dari proxy and neocortex war. Gitu. Nah balik lagi Bang, ini memang sangat bahasannya menjadi sangat political economy, perspektifnya sangat pas gitu kalau dibahas. Isu perdagangan kita tahu isunya kita banyak impor dibandingkan ekspor kayak gitu ya. Bahkan yang sering kali saya bilang itu urusan garam aja kita impor. Apalagi urusan bawang merah, bawang putih, beras, ya. Cabe sekarang cabe. Aduh, berapa itu 130 atau berapa? Udah mahal. Benih pertanian kayak gitu ya. Nah, ini juga ini sebetulnya ini negara diurus oleh siapa? Untuk siapa? Dan hati-hati. Kalau nggak ngurus rakyat dengan baik itu artinya sebetulnya melanggar konstitusi. Nah Bang ditambah lagi Bang, ini juga lagi rame juga tentang RUU KUHP. Jadi nanti Bang kalau kita hati-hati kita juga pilihan kata, kita menghina atau kita mengkritisi. Karena kalau menghina kena 18 bulan Bang, menghina pemerintah, menghina polisi, menghina jaksa. Sejak kapan ya urusannya rakyat kepada penguasa? Kalau penguasa kan apalagi rakyat Indonesia. Tapi itu nanti aja. Kita bahas political ekonominya dulu. Perdagangan, pertanahan, dan yang related ke isu-isu itu. Di dalam konteks bagaimana sebetulnya apakah reshuffle akan memperbaiki ataukah ini cuma sekedar memberikan apa yang transaksional kayak gitu ya, antara 2024 sudah semakin dekat. Bagaimana kemudian waktu itu sebelumnya juga kita sudah bahas kebutuhan kita memiliki pemimpin yang bisa menjadi teladan, kan gitu. Dahaga keteladanan, ingarso suntulodo. Nah ini, kita mulai dari yang isu perdagangan dan isu pertanahan dengan menteri baru, kira-kira kemana arah Republik ini? Kita bicara dulu situasi perdagangan internasional, international trade, dan kemudian financial trade. Kita bicara dulu situ. Dunia Barat menuding perang Ukraina-Rusia, perang NATO garis miring Ukraina-Rusia, gitu ya. Ternyata betul berkelanjutan sampai hari ini. Saya akan bilang sampai 2030 Senul. Karena memang berkepanjangan. Apa poinnya? Karena poinnya nanti tidak mungkin yang namanya NATO mau ngalah gitu aja. Gitu. Kalau dia ngalah. Tapi itu kemarin Presiden Uni Eropa ya berapa waktu lalu sudah menandatangani dia beli gas dari Israel sih, tapi lewat Mesir atau gimana itu? Nggak tahu tuh. Pasokan bisa didapat dari mana saja. Sama seperti Amerika berusaha menjamin pasokan gas ke Uni Eropa. Tapi kan orang bertanya,
sampai kapan Amerika bisa menjamin kayak gitu? Dan mahal. Dan jangan salah lagi, kemarin pun Jerman mendapatkan lagi pasokan melalui Prancis gitu, dan itu dipersoalkan gitu. Tapi balik lagi sekarang ke ini international ya, trade. Jadi dari perang itu dipersalahkanlah Rusia oleh media Barat. Dipersalahkannya karena memicu krisis pangan, memicu krisis energi, memicu krisis keuangan gitu. Dan menariknya, kalau mereka bilang memicu krisis, padahal kan mereka yang memberikan sanksi, berarti sanksi mereka memicu krisis dong, kan gitu. Kalau memang mereka tidak mau memicu krisis, mestinya sanksi itu ya perang-perang aja, nggak perlu ada sanksi-sanksi segala ikutan segala macam itu gitu ngelihatnya. Memang terganggu lah pasokan gandum terutama dari Ukraina. Terganggu lah memang pasokan gas ke Uni Eropa. Memang terganggu lah namanya industri keuangan karena Swift Code seperti kita bilang di sekitar bulan Maret ini akan ditinggalkan, dan betul ditinggalkan. Lalu Visa dan Master pasti ditinggalkan dan memang sudah ditinggalkan. Dolar pasti ditinggalkan dan memang ditinggalkan sudah. Itu yang kita sebut kemarin, ini berarti menurunnya dominasi Barat. Orang lain belum ngomong situ, Masya Allah. Dan saya ini balik lagi ke video kita ya. Jadi saya minta maaf kalau tadi saya ketemu dengan hampir tiap 2 hari, 3 hari sekali ketemu dengan pemirsa IC The Real Show. Saya berterima kasih ternyata punya kesetiaan teman-teman di sana menonton kita gitu yang relatif videonya panjang-panjang gitu kan. Panjang-panjang dan terminologi ilmiahnya ada di situ. Jadi memang harus sabar bagi yang ingin ikut kayak gitu ya. Nah, kalau kita bicara menurun dominasi Barat, maka sesungguhnya khilafah materialisme yang saya bangun gitu ya. Yaitu WTO, itu kan khilafah materialisme itu. IMF, World Bank, itu kan khilafah materialisme itu ya. Itu terganggu sesungguhnya. Nah, lalu mereka menggeser itu dengan mandatory vaksin sebagai khilafah materialisme itu. Nah, kalau kita ngambilnya isunya di perdagangan, maka dampaknya adalah tiap negara seperti yang dilakukan oleh Inggris. Inggris sudah berpikir membangun ketahanan pangan. Kebayang nggak? Inggris yang demikian rupa itu langsung inward looking dengan merujuk pentingnya membangun ketahanan pangan. Food security. Ini ngomongnya minggu berapa hari lalu nih Inggris ngomong gitu. Kalau ngomongin soal Bill Gates membeli lahan pertanian di Amerika besar-besaran, kita sudah ngomongin sejak lama. Tapi kalau Inggris saja berpikir begitu, itu artinya sangat penting untuk membangun ketahanan pangan yang kokoh sebelum kita bicara kedaulatan pangan. Padahal pada saat yang sama ketika Cina melempar gagas di 2015-2016 tentang Belt and Road Initiative atau juga dikenal OBOR, One Belt, One Road itu, Cina tidak lagi berpikir dalam konstruksi food security ketahanan pangan. Cina sudah berpikir food sovereignty, kedaulatan pangan. Makanya kita hampir tidak dengar Cina ribut atau sibuk dengan pasokan pangan dari negara lain kecuali soal kelapa sawit. Tapi kelapa sawit dijadikan energi mereka, bukan dijadikan bahan makanan. Gitu. Nah, bukan dijadikan bahan makanan pokok. Poinnya itu ya. Walaupun memang Cina dan India adalah kan bilateralnya kuat. Iya. Ya, jadi hubungan bilateral dia bisa kemana-mana. Tapi walaupun kalau bicara kedaulatan, mereka itu cuma mampu katanya cuma 25% to serve rakyatnya. Makanya mereka sangat agresif di dalam konteks ketahanan ya. Kalau tadi itu kedaulatan artinya yang bisa dilakukan di dalam negeri. Jadi di sini saya nggak mau makan isu itu, Usnul. Saya makan isunya di price stability. Nanti ujungnya pembicaraan kita di price stability. Jadi betapa saya tidak kagum pada Cina, tapi Cina memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Oh iya. Jadi partai komunisnya itu memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Iya, tapi maksudnya untuk rakyatnya Cina. Iya. Dan kemudian, kemudian dia tetap mengorbankan negara lain kayak gitu. Betul. Soalnya kita kadang-kadang, oh iya Cina bisa ini dibikinnya untuk kepentingan kita. No. Kepentingan rakyat, warga negara Cina. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu termasuk itu dalam soal perdagangan. Yeah. Jadi, kalau dia bangun Belt and Road Initiative dengan istilah kerjasama pertumbuhan, maka kerjasamanya sejak awal saya sebut dalam tesis saya gitu ya.
Itu bukan kerjasama karena statusnya tidak dalam posisi equal. Ya. China sudah punya kelebihan pada teknologi, keunggulan pada teknologi. China sudah punya keunggulan pada keuangan. China punya keunggulan pada sistem birokrasi. China punya keunggulan pada price stability, gitu ya. China punya keunggulan pada disiplin. Sejelek-jeleknya dia, walaupun dengan tangan besi, karena memang organisasinya tunggal, maka mau tidak mau dibangun disiplin. Itu punya nilai sendiri dalam konstruksi kayak gitu. China punya kelebihan infrastruktur. Jadi itu yang membuat dalam konstruksi food security China, sebenarnya China sudah tadi memang menggeser ke food sovereignty gitu. Itu yang harus dilihat. Nah, nanti akan ketemu sekali lagi dengan konstruksi bagaimana keuangan yang sementara ini orang tidak perhatikan dengan baik gitu ya. Tapi kita nanti hubungkan apakah sungguh-sungguh reshuffle ini menjawab atau enggak. Jadi kita tidak ikutan seperti orang lain ngomong seperti Husnul, tapi kita bangun dengan indikator-indikator yang kuat gitu ya posisinya. Kalau kita pindah sekarang situasi perdagangan internasional yang dipengaruhi oleh kekuatan Amerika, yang dipengaruhi oleh kekuatan Cina, yang dipengaruhi oleh beberapa negara lain gitu ya. Karena bagaimanapun termasuk Jepang di dalamnya, maka sesungguhnya kita harus melihat struktur pembentukan special drawing rights mata uang IMF. Betul. Nah, kalau kita ngambilnya pada struktur pembentukan drawing rights yang terjadi, maka bisa kita tahu bahwa yang paling mempengaruhi menurut kacamata IMF sampai dengan posisi Mei dan kemudian nanti akan diputuskan di Agustus 2002 gitu ya. 2022 US dollar posisinya 48,38%. Lalu euro 29,30%. Yuan renminbi, Chinese renminbi 12,28%. Saya kaget nih Husnul. Ketika IMF memutuskan angka Yuan renminbi 12,28%, ini artinya hanya dalam hitungan waktu sekitar 2 tahunan. Sorry, dari 2015. 10,11. Jadi ketika Cina masuk ke special drawing rate itu cuma 10,11. Sekarang Yuan renminbi sudah masuk ke 12,28%. Lalu Yen Jepang masuk 7,59%. Pound sterling 7,4%. Nanti kita tayangkan, kita sampaikan angka ini ke Mas Aji supaya pemirsa IC Daily Show melihat angka-angkanya gitu. Begitu ya. Nah, dalam rumusan IMF, struktur special drawing rights seperti ini, basket special drawing rights seperti ini, komposisinya, composition basket special drawing right gitu ya. Ini sesungguhnya menggambarkan bagaimana perdagangan internasional, bagaimana keuangan internasional. Jadi 2 indikatornya. Nah, pertanyaannya, apakah memang Amerika sampai sedemikian rupa mempengaruhi di 43,38%? Kalau dari segi ekspor 43,38 ya. 43,3. Apakah memang Amerika betul-betul mempengaruhi perdagangan internasional? Dari segi perdagangan ternyata enggak, karena Amerika cuma mempengaruhi 18%. Cuma perdagangan internasionalnya ditentukan pembayarannya lewat tadi SWIFT. Interbank tadi. SWIFT code. Nah, ketika masuk ke dalam SWIFT code itu, saya menarik panjang ke financial internasionalnya, keuangan internasionalnya. Saya dapat Husnul. 1, corporate bond, ya pinjaman korporasi, US dollar, ya kan? Lalu kemudian utang negara bentuknya US dollar, ya kan? Pinjaman internasional baik yang namanya IMF World Bank dolar, ya kan? Pasar uang, pasar modal US dollar. Dari sana benar Mario Rubio yang menyatakan bahwa dolar masih mempengaruhi sebesar 59 sampai dengan 61%. Nah, angka terakhir yang saya dapat, Husnul, ini sampai dengan di akhir 2021 59%. Apa artinya? Dan itu untuk semua negara, tidak cuma sekedar di beberapa negara yang memang selalu dia berlaku untuk perdagangan corporate bank di seluruh dunia. Artinya kalau konsep IMF bahwa satu perdagangan dan keuangan mempengaruhi bobot mata uang,
ternyata dalam konstruksi Amerika dan Cina tidak fair gitu. Nggak fair dong. Karena the real trade-nya kan ke Amerika cuma bergerak 18-19%. Keuangannya yang demikian besar mempengaruhi, makanya dia dapat 43,38. Sementara kalau the real trade-nya Cina nggak cuma 12,28%. Lebih tinggi dari situ gitu. Ya makroekonomi bahasannya ini. Iya, bahasa begitu ya. Jangan salah, begitu masuk ke makroekonomi, masuk ke posisi mikronya, itu ke hajat hidup orang banyak, Kusno. Iya. Jadi ketika bicara makronya seperti itu, maka ketika kita masuk persempitnya itu di wilayah apa yang disebut dengan public goods and public services. Nah, ketika public goods, orang tidak akan pernah lepas dari yang namanya makanan utama. Apa itu? Untuk Barat, gandum. Suka tidak suka. Australia sama, gandum dia. Untuk Asia kebanyakan beras. Ya kan? Mau tidak mau. Tapi berikutnya apa? Gula. Mau tidak mau ketemu di sini. Baru berikutnya apa tadi? Susu. Dairy product. Iya, dairy product. Mereka susu, keju, yang kayak gitu. Semuanya begitu gitu, kena gitu. Nah, lalu untuk public services-nya apa? The main point-nya. Price stability. Dahsyatnya. Jadi mereka sadar betul price stability is gitu ya, the first and the main product from the government gitu loh. Jadi produk utama dan pertama dari pemerintahan itu adalah price stability. Untuk menuju ya itu tadi kan pangan ya. Ya. Energi dimasukkan di mana? Masuk di situ. Di public good ya. Di public goods. Masuk energi di public goods kan ini kita urusan gas, oil, semua energi. Minyak goreng. Termasuk yang namanya secondary energy. Listrik. Padahal kita kan kenal lagi beban kenaikan listrik, gitu loh. Udah naik ya? Iya, sebentar lagi naik R2. Dan lihat ya, di awal-awal IC Real Show kita undang yang dari PLN, ternyata PLN udah bukan punya negara Republik Indonesia. Kita ditipu aja ini. Boleh nggak kita ngomong ditipu? Ternyata kita tidak tahu, rakyat tidak tahu bahwa PLN itu sudah bukan milik swasta. Swasta domestik, swasta asing. Oke, sekarang kita lanjutin. Jadi setelah yang namanya public goods-nya, barang-barang publiknya sudah di kayak gitu, dan jasa publiknya adalah price stability, stabilitas harga itu, dan dua-duanya tidak kita penuhi, maka ngapain Zulkifli Hasan sebagai pengganti Lutfi itu turun ke pasar? Jadi jawaban politik Husnul apa kira-kira kalau begitu? Sebetulnya menjadi menteri itu bukan berangkat ke pasar atau ini. Anda punya policy nggak? Bisa mapping tidak? Persoalan akar dari persoalan. Semuanya itu paham nggak gitu ya, dari mulai tadi penguasaan sumber daya, alokasi produksi, kemudian alokasi distribusi, kemudian price stability, semuanya itu di mana posisinya, kemudian owners, jadi siapa menguasai apa di dalam konteks dan bagaimana dia menentukan produksinya, di mana para private korporasi private hegemoni nasional dan hegemoni global menguasai semua sumber itu. Fahami itu, mapping itu, baru kemudian diurai. Ke pasar itu cuma cari apa ya? Oh iya, supaya ada media yang ini. Terus emang kalau sudah ke pasar bisa. Mappingnya itu bukan di pasar itu. Benar itu kalimatnya. Benar, mappingnya bukan di pasar. Mappingnya itu panggil itu yang namanya para ahli-ahli ekonomi. Ahli politik untuk memahamkan bagaimana politik perdagangan, hegemoni kapitalisme nasional dan hegemoni kapitalisme global, iya kan? Dan juga ahli-ahli militer, ahli-ahli ini untuk memahami, karena sekarang juga perang, kira-kira dampak ekonominya seperti apa? Tapi pertanyaan saya lebih lanjut, Usna. Memang Julhas bisa? Oh ya, wallahualam. Nggak, maksudnya. Pertanyaan tadi kan saya katakan tidak menjawab sendiri, tapi panggil para ahli di situ. Bukan begitu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah ini soal metode rekrutmen. Itu sih udah. Ini kan tadi saya bilang transaksionalnya ada, supaya nanti tidak bermain-main di 2024. Bermain sendiri. Saya di panggung politik, itu kalau sudah sampai bicara tentang kebijakan, pemetaan kebijakan, menstrukturkan kebijakan,
dengan mengajukan pertanyaan siapa pelakunya, itu soal rekrutmen, Husnul. Ya, betul. Rekrutmen untuk masukin orang di situ dalam rangka kemampuan dia memetakan masalah, gitu ya, merumuskan masalah, membuat rumusan masalah, dan mengagendakan penyelesaiannya dan melaksanakannya. Ini harus dia orang yang benar. Artinya rekrutmen bukan rekrutmen sekedar rekrutmen memberikan kursi, Tapi bukan kan itu. salahnya bukan di Zulkifli ini, menteri yang direkrut. Salahnya kan siapa yang merekrut? Iya. Untuk apa direkrut? Ya kan? Untuk apa direkrut? Iya. Siapa yang merekrut? Iya. Kenapa baru sekarang direkrut? Iya. Kayak gini, ini kan semuanya kan juga harus dipertanyakan, atau hanya cuma sekedar ya itu tadi, transaksi itu tadi. Saya khawatir, Husnul. Saya ngejawab pertanyaan Husnul untuk sekedar kepentingan politik praksis. Iya. Jadi tidak dalam rangka menyelesaikan akar masalah. Nggak ada untuk rakyat, nggak ada itu loh. Nah. Persoalannya, ya nggak? Rakyat di left out terus kayak gitu, ditinggalkan terus. Padahal Bang, kalau ajaran Islam itu kan selalu dikatakan kalau kau bantu orang-orang lemah, artinya rakyat kecil, ya orang lemah, orang yang miskin. Itu Allah memberikan barokah, memberikan pertolongan, kayak gitu. Oke, balik lagi Bang. Balik lagi. Jadi kalau kita balik lagi ke dalam konstruksi begitu gitu ya, di tengahnya namanya kancah dunia dalam kemelut tadi gitu ya. Yang saya bilang tambah kemelut itu bukan sekedar kemelut food, fuel, and financial. Tapi juga kemelut frekuensi and fashion kan gitu kan. Iya. Ya frekuensi itu kan perang cyber, perang digital. Iya. Fashion itu kan perang peradaban gitu. Diterjemahkan sebagai fashion itu kan perang peradaban. Gitu. Itu ya kalau kita mau ngeliatnya begitu gitu. Maka ketika kita ngeliat rekrutmen kayak gitu, kita kembali lagi ketemu dengan istilah manajemen. Not right man on the not right place. Right man on Not the right man. place. Man kayak gitu kan. The right person on the right place. Yes, Jadi okay. kita pakai yang tidak terlalu seksi Oke. terminologinya. Nah, jadi itu nggak ada urusannya dengan itu. Ini persoalan utama dari persoalan partai politik. Loh, kalau mau bicara good governance harus urusannya dengan itu, Husnul. Iya. Kalau Anda berurusan dengan good corporate governance atau good governance atau permintaan dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, maka Anda harus membangun yang namanya kabinet ini, kabinet yang zaken kabinet. Gitu. Profesionalisme. Iya, profesionalisme gitu. Oke, itu kita masuk ke perdagangan. Bagaimana yang namanya Lutfi sebagai yang sebelumnya yang disebut orang sebagai Yusuf Kala gitu ya. Dulu kan sebelumnya di BUMN apa? Bukan investasi itu apa namanya? Badan Pengendalian BKPM. Badan Koordinasi Pemanaman Modal Nasional. Sukses nggak dulu tuh? Enggak juga. Tapi kan juga pegang perdagangan juga. Lutfi. Iya, maksudnya waktu itu kan tentang investasi, kayak gitu. Enggak kelihatan juga. Jadi saya ingin mengatakan bahwa it's not outstanding kayak gitu. Jadi poinnya adalah buat saya tadi karena rekrutmen yang tidak didasarkan atas general personal index yang benar, tidak didasarkan pada career path yang juga jelas, tidak dijelaskan juga pada performance appraisal yang benar. Apa ya bahasa Indonesianya? Kalau general personal index itu indeks pribadi secara umum. Lalu kalau jenjang karir yang benar. Lalu soal penilaian kinerja yang benar gitu ya. Maka akhirnya ya udah begitu. Nah, kalau pada pergantian Lutfi dengan Zulkifli Hasan seperti itu, bagaimana dengan penggantian di agraria, tata ruang, garis miring, Badan Pertahanan Nasional? Bagaimana? Dan tentara ini. Iya. Buat saya satu, Husnul. Bagaimana kita memahami tata ruang itu secara proporsional. Saya ingat perdebatan saya di tahun 97-99 Husnul. Oke. Karena tata ruang nasional itu pada saat itu didasarkan pada Undang-Undang 2. Saya ingat banget nih. Undang-Undang 2492. Terjadi perebutan kewenangan. Kewenangan antara BPPN, Bappenas dengan Menko Perekonomian dengan Pengawas Pembangunan. Wah, ribut itu. Diskusinya tajam dan dalam gitu. Kebetulan saya menghadapi. Anggota DPR. Ya. Saat itu saya bukan anggota DPR pada posisi menghadapinya. Bukan, saya sudah anggota DPR. Tapi saya sebagai orang yang diminta untuk berpendapat soal itu gitu ya. Diminta untuk melakukan kajian. Sesungguhnya tata ruang nasional bagaimana gitu ya. Jawaban saya sederhana, Husnul. Bahwa yang namanya tata ruang nasional itu gitu ya harus merujuk pada satu adagium.
National existence depend on the property. The property depend on the land, on the sea, on the air. Wah, gitu. Jadi eksistensi satu bangsa. Eksistensi satu bangsa. Itu sangat tergantung bagaimana mendayagunakan tanahnya, bagaimana mendayagunakan air dan kelautannya, bagaimana mendayagunakan udara dan kedirgantaraannya. Ini nyangkut soal eksistensi. Ketika kita bicara eksistensi, means berarti tanah itu adalah public goods. Artinya tata ruangnya, tata ruang atas tadi, tata ruang tanah, tata ruang air, tata ruang udara, itu public goods, Husnul. Tuh. Basisnya ada public services pada si otoritas. Sekarang persoalan pokoknya menjadi bagaimana public services yang muncul lewat peraturan itu diaplikasikan ke dalam public goods pada tata ruang. Wah, dahsyat kan berpikirnya? Dan itu tidak hanya cuma landnya, termasuk di bawah tanah. Tadi pasal 33. Iya, balik lagi ke konstitusi. Bumi, air, dan kekayaan alamnya terkandung di dalamnya gitu loh. Air juga, nggak cuma ikan, tapi seluruh kekayaan yang ada di dalamnya. Ya, dikuasai udara juga demikian. Ini kita bicara tentang teknologi informasi, teknologi komunikasi, internet dan sebagainya, yang itu sebetulnya isu yang kekinian di dalam konteks perkembangan teknologi. Tapi yang namanya ada pembantu presiden yang selalu begitu bicara tentang teknologi revolusi 5.0, tapi nggak konsisten dengan policy yang kemudian diambil. Ya kita sebut aja Erlangga Hartarto yang menyebut-nyebut industrial 4.0 tapi nggak jelas konsepnya gitu. 5.0 sekarang nggak cuma. Tapi balik lagi, Husnul. Kalau kita lihat tata ruang nasional gitu ya, tata ruang nasional adalah public goods yang basisnya pada kelayakan dan kepatutan, public services. Ulang. Kalau tata ruang nasional adalah public goods yang basisnya adalah kelayakan dan kepatutan, public services, yang ini dalam hal ini pemerintahan, maka mestinya yang teroptimasi memperoleh manfaat sebesar-besarnya adalah rakyat luas, Husnul. Maka kehadiran mantan panglima dan wakil menterinya, saya nggak mau sebut namanya, gitu ya, saya nggak merasa perlu untuk nyebut namanya, itu untuk optimasi masyarakat seluas-luasnya, Husnul. Karena tadi ketemu prinsip public goods dengan prinsip public services. Husnul, ini nggak ada kajian di mana-mana. Kajian ini di IC The Real Show. Betul. Public good pada tataran tata ruangnya, pada tataran tanahnya, posisinya, lalu kemudian dihasilkan oleh sebuah public services lewat regulasinya, lewat aturan-aturannya. Do you think that all the actors, supaya nggak terlalu difahami, itu to serve, dia sebetulnya melayani kepentingan publik itu tadi, atau to serve segelintir oligarki ekonomi? Ini persoalan besar. Nah, media sosial menyatakan yang dilayani adalah oligarki. Media sosial, saya ngutip media sosial. Saya tidak mau terburu-buru. Nggak perlu terburu-buru. Kita liatin aja. Kita nggak perlu terburu untuk memvonis bahwa agraria tata ruang nasional / Badan Pertahanan Nasional bukan dalam rangka melayani publik. Tapi dalam rangka melayani. Bahasa baiknya itu kita nggak mau suudzon, karena namanya Husnul jadi harus husnudzon. Tapi maksudnya Bang Nursi di dalam IC The Real Show ini kita memberikan masukan-masukan. Lihat ini adalah public good, tata ruang ini. Balik lagi seperti tadi, yang perdagangan, mapping. Siapa penguasaan. Dan itu diumumin. Nah, baru sebagai kekuatan informasi publik. Jadi Menteri Agraria / ATR yang baru mengumumkan kepemilikan tanah kepada rakyat. Berani nggak? Berani nggak? Diumumin. Berani dong. Siapa yang menguasai menguasai tanah-tanah perkebunan apa namanya? Sawit gitu loh. Itu. Ada yang punya 9 juta hektar satu orang. Justru itu. Jadi kenapa? Kan pertanyaannya, kenapa saya punya kewajiban mengumumkan tadi? Public goods. Dan dia melaksanakan dalam rangka public services. Tuh, jadi itu keyword constitutional
amanat konstitusi kayak gitu loh. Constitutional base namanya. Iya, constitutional base. Itu namanya. Tugas konstitusional. Gitu. Mandatory constitution. Jadi kalau itu dilakukan, maka rakyat akan menilai sendiri apakah memang kebijakan yang muncul sejak era reformasi sampai dengan kemarin pergantian menteri itu sudah terjadi apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan yang memenuhi amanat konstitusi apa enggak, yang memenuhi rasa keadilan apa enggak. Itu mappingnya. Betul. Pada perdagangan itu juga mappingnya, apakah sebenarnya rakyat ini didikte oleh produsen atau konsumen yang sesungguhnya kemudian mendikte pasar. Ini nggak cuma sekedar produsen, ada mafia perdagangan impor dan sebagainya. Kalau dalam ilmu politik itu biasa saja. Makanya kita terminologinya Bang Nursi, ingat nggak kita bahas tentang unholy alliances kayak gitu. Kalau saya terjemahkan persekongkolan jahat, kong kali kong. Kalau saya enggak, aliansi busuk. Oh, aliansi busuk. Enggak, di dalam ilmu politik kita seringkali terjemahkan itu persekongkolan jahat gitu. Bukan balik lagi, bukan untuk kepentingan public good. Seperti apa yang menjadi perjanjian suci di dalam konstitusi kita. Ini kan persoalan. Persoalannya, apakah para pejabat ini membaca konstitusi dengan baik? Sehingga tahu gitu loh amanatnya pada saat diambil sumpah pakai kitab suci melaksanakan konstitusi, tapi kalau nggak ikrar gimana? Itu baru sekedar membaca ya, belum tentu memahami. Belum, baru membaca, cuma membaca. Karena kan gini dalam cara berpikir ada filosofi, ada ideologi, ada konsepsi, ada teori, ada aplikasi. Aplikasi itu kebijakan, baru dibangun strategi, kan gitu mikirnya. Nah, kalau membaca saja nggak ada, bagaimana? Berarti pertanyaan bekalnya, lalu kebijakan yang diambilnya basisnya apa? Gitu, pijakannya apa? Gitu pertanyaannya. Balik lagi mestinya ke konstitusi kita. Balik lagi kemudian kebijakan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 45, terutama Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat Husnul. Maka pertanyaan besarnya, karena ketidakjelasan metode rekrutmen yang tidak memenuhi prinsip General Personal Index atau indeks pribadi secara umum, tidak memenuhi prinsip-prinsip apa yang disebut dengan career path atau jenjang karir, tidak memenuhi prinsip performance appraisal atau penilaian atas kinerja, gitu kan? Ini enggak di dalam. Lalu tidak memenuhi prinsip-prinsip bagaimana mengukur tentang kompetensi. Yang kompetensi itu isinya skill, knowledge, attitude, gitu kan? Kompetensi itu isinya 3, skill, knowledge, attitude, gitu. Maka bener juga dong media sosial. Ini kepentingan politik praksis, gitu. Kepentingan praksisnya ada 2. Bisa jadi ini dalam rangka pembenaran tadi, dalam rangka oligarki, tapi sosialnya juga dalam rangka kepentingan pemilu. Gitu jadi jatuhnya. Jatuhnya ke situ. Jadi ada logika benarnya media sosial berteriak kayak gitu, ada juga tidak benarnya. Itu maksud saya. Tapi dalam kerangka berpikir akademik, berpikir secara runtut, berpikir secara bisa dipertanggungjawabkan. Saya ulang, berpikir untuk bisa dipertanggungjawabkan, maka apapun cerita basis rekrutmen tadi, dia harus bisa mempertemukan apa yang kita sebut sebagai bagaimana menarik titik simpul antara public goods dengan public services. Gitu, Husnul. Pada perdagangan ujungnya adalah soal price stability. Price stability. Price stability. Dan pada harga yang terjangkau, Husnul. Bukan sekedar stabilitas harga, tapi kemudian tidak terjangkau. Jadi, price stability and affordable. Gitu. Affordable price stability. Kalau kita bicara affordable price stability atau stabilitas harga yang terjangkau, maka pada konstruksi tanah, pada konstruksi planologi, pada konstruksi tata ruang, gitu ya, ujungnya adalah bagaimana rakyat merasa bahwa alokasi sumber daya, di sini ceritanya, alokasi sumber daya itu memang terbagi merata berdasarkan prinsip-prinsip amanah konstitusi. Dan karenanya tadi saya bilang, pertemukan public goods dengan public services itu dengan cara umumkan siapa pemilik-pemilik lahan terbesar di Indonesia. Termasuk lahan pertambangan loh, termasuk lahan pertambangan, bukan hanya lahan perkebunan. Menggunakan ininya kan ekstraktivisme resources itu siapa? Itu yang namanya, saya pernah ke daerah Halmahera Tengah, Weda. Weda pada saat saya datang itu Prancis sudah nikel sudah masuk. Sekarang itu kalau saya lihat itu sudah diambil
yang namanya udah luar biasa. Dan ada ini kan waktu itu ada ini juga apa namanya demo-demo, hati-hati demo kalau nggak ada izin, ini nanti di RUU KUHP ini. Jadi sebetulnya Bang, balik lagi tadi ya, rekrutmen nggak gampang, pejabat-pejabat publik ini juga, ini untuk semua partai politik, ya, semua partai politik yang berpikir untuk mengurus republik ini. Jadi jangan macam-macam nih, nggak cuma di dunia aja, nanti juga akan bertanggungjawabkan di akhirat. Betul. Ya, yaumul hisab. Knowledgeable itu yang tadi ya, paham nggak dengan sebagai macam yang tadi bicara tentang bagaimana amanah konstitusi itu yang harus dilaksanakan, apalagi kalau kemudian diambil sumpah dengan jabatan kitab suci gitu ya. Punya yang namanya commanding atau leadership gitu ya, bukan dealership. Ini lebih banyak dealer kan? Dealership yaitu transaksional, tapi leadership untuk mengurus itu tadi, mengurus negara, mengurus rakyat, mengurus bangsa. Kompetensinya juga, sejauh mana kompetensinya itu kemudian. Ini yang lagi Bang, kita dulu pernah bicara ya tentang dignified apa enggak gitu ya. Iya, pasti. Menjadi penguasa, menjadi pejabat itu harus dignified. Iya, karena ujung dari bangsa, tadi. Iya. Nanti kan larinya ke bangsa yang punya dignity atau enggak. National existence tadi. Ya. Ujungnya adalah soal dignified. Gitu. Jadi harus serius. Jangan bermain-main. Ya, dengan tadi yang track record itu konsistensinya seperti apa di dalam konteks itu. Nah, kira-kira menurut saya ini persoalannya tidak hanya cuma sekedar yang kemarin di reshuffle kan, ini persoalan-persoalan utama di dalam rekrutmen kan, apakah itu di Pilpres, Pilgub, pilkada gubernur maupun pilkada bupati wali kota, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, termasuk DPD. Ternyata kalau kita mau maju itu ya nanya dulu, apakah saya paham dengan ini, apakah nanti saya tidak boleh, apakah yang kayak gitu-gitu itu kan sangat penting. Tapi kan fungsi dari partai politik untuk mengkader, mendidik tidak terjadi. Karena apa? Disandra juga. Jadi Bang, kadang-kadang saya itu berpikir ini kondisi kepolitikan ya, karena tadi itu liberalisme, balik lagi ya ke level ideologi global, liberalisme, neoliberalisme, imperialisme dan sebagainya. Lari-larinya kan materialisme, lari-larinya yang tadi cuma sekedar apa namanya, apa bahasa Bang Nursi tadi? The power hunter. Iya. Para pemburu tahta untuk kaya. Jadi jabatan itu selangkah untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Memupuk kekayaan. Jadi so what? Apa yang harus dilakukan? Sebelum sampai ke situ Husnu, saya ngingetin juga. Kalau kita menarik relasi public goods dan public services dalam berbagai sektor gitu ya, khusus pada pertanahan, ini menyangkut juga soal IKN. Ya, oh iya, kita tadi di awal. Di planologinya tadi. Jadi supaya tidak menimbulkan, karena kebetulan undang-undang IKN ini termasuk undang-undang yang cepat kilat gitu ya, dan aneh, walaupun memang digagas sudah lama, tapi kan kajian-kajiannya masih memerlukan. Tapi kadang-kadang persoalannya pada saat kampanye-kampanye Pilpres kan nggak ada isu IKN. Iya, makanya jadi balik lagi harus kita benahi betul ini bagaimana cara-cara berpikir yang bahasa sederhananya begini, jangan mentang-mentang berkuasa terus apa yang Anda mau, Anda bisa melaksanakannya, jangan begitu. Nanti suatu saat Anda akan disemena-menakan orang juga. Iya. Mungkin orang kecil yang akan semena-menakan Anda. Iya, betul. Bukan lagi orang besar, dan itu mempermalukan Husnul. Jadi jangan salah loh, Anda mungkin merasa paling besar di negeri ini, tapi suatu saat Anda akan disemena-menakan oleh orang yang sangat kecil. Tapi bukan berarti ini negara. Sama seperti Namrud yang mati cuma dengan binatang kecil. Selama 3 hari karena cuma dimasuki lalat. Iya. Lewat telinga atau lewat hidung? Lewat hidung. Nyamuk malah lalat. Lalat atau nyamuk. 3 hari lewatin itu sampai mati. Sama mati juga. Iya. Tapi saya ingin mengatakan tadi, mari kita berpikir itu bukan cuma sekedar merujuk pada kemauan, gitu ya. Berpikir itu bukan cuma sekedar memenuhi hasrat subjektivitas diri,
Bukan bagaimana berpikir dalam rangka memenuhi hasrat subjektivitas itu sudah nafsu. Gitu. Itu nggak bisa begitu Husnul, gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi ketika Husnul tadi, bagaimana cara kita memperbaiki dari situasi kayak gini, atau katakan berpikir bagaimana sisa waktu yang tersedia ini tidak dalam rangka politik praksis untuk sekedar memenuhi hasrat kuasa, gitu ya. Individu maupun kelompoknya saja. Iya. Jadi bertumbuhnya syahwat kuasa dengan syahwat tahta tadi, gitu ya. Itu bagaimana saya kira sepanjang tidak ada penyadaran diri tentang pentingnya menjadi teladan di muka publik, pentingnya menjadi contoh yang baik di muka publik, pentingnya untuk tidak memberikan pembelajaran yang konyol kepada masyarakat, penting untuk tidak memberi pelajaran konyol. Apa artinya? Anda kan pelaksana kedaulatan, pemilik kedaulatan rakyatnya adalah rakyat. Berarti Anda tidak boleh merendahkan. Nggak boleh. Nggak boleh merendahkan pemilik kedaulatan rakyatnya. Nggak boleh. Lu Anda tergantung pada pemilu, pun Anda pemilu Anda rekayasa. Nggak bisa. Pemilu itu menunjukkan bahwa rakyat berdaulat. Dan karena itu Anda wajib hormati, Anda harus hormati dan hargai. Bagaimana begitu? Jadi konsep menghargai, menghormati. Sampai bagaimana berkomunikasi dengan rakyat aja itu ada budi pekertinya, kayak gitu lah ya. Kadang-kadang ini hanya karena rakyat itu, kalau ulama-ulama besar dulu kalau ketemu orang yang miskin, orang lemah, dia malah pakai baju dihormati, itu yang namanya rakyat itu ya. Justru karena menghormati, bukan karena kita mau riak dengan jubah kebesaran, enggak, menghormati rakyatnya diterima dengan jubah itu. Maka jadi pertanyaannya begini Husnul, kalau begitu gitu. Sebenarnya ini representasi orang miskin atau representasi orang kaya? Udah jelas. Kalau kita bicara oligarki, representasi gitu ya, orang kaya, unholy alliances, representasi para bandar. Saya selalu mengatakan kan bandar oligarki ekonominya itu oligarki bisnis. Dan dia kadang-kadang ini persoalannya tidak hanya sekedar dia itu merepresentasi, bukan channeling kepentingannya, tapi mereka sudah terlibat di dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi kekuatan ekonomi, kekuatan pebisnis ini itu yang sudah ransacking, enggak, ini rangsak. Jadi sudah sebetulnya mengambil kekayaan-kekayaan alam yang tadi kita sebutkan itu dengan tidak tunduk taat patuh kepada aturan konstitusi. Bahkan undang-undangnya pun kemudian dibuatkan oleh mereka yang menguntungkan mereka. Yang tadi dikatakan tidak terjadi yang namanya dialog, tidak terjadi yang namanya public hearing, kayak gitu kan, public hearing dari kelompok kepentingan-kepentingan yang terpinggirkan, yang ternyata kalau yang misalnya di IKN ternyata masih ada tanah, tidak semuanya tanah milik mereka, milik para pengusaha itu tadi, tapi ternyata ada tanah milik rakyat, kayak gitu, milik orang-orang asli di sana, milik adat, milik adat dan sebagainya. Nah ini juga penting, dan itu cuma satu isu IKN. Kalau kita ngomongin yang seluruh dari bagaimana dari Aceh sampai Timika misalnya ya, kemudian undang-undangnya sampai berapa tahun kita bisa menyewakan, dan ada juga kan pejabat yang mengatakan ya sudah kita jual aja berapa pulau untuk ini. Hai, hati-hati, itu Anda menjual kedaulatan dalam konteks itu. Menjual eksistensi. Kalau basisnya istilahnya existence dependent on the land, itu berarti dia menjual eksistensi negara. Jadi sebetulnya Bang, walaupun kita kadang-kadang pusing sendiri karena ternyata mengetahui banyak hal di balik, jadi politik itu sebetulnya tidak hanya cuma yang ada di permukaan kayak gitu. Kita tahu bagaimana behind kayak gitu kan, behind the scene gitu, apa yang terjadi ya, kong kali kong yang terjadi. Tapi kita kan tetap juga harus, ya udah, kita tetap mendoakan mudah-mudahan para pemimpin ini. Kadang-kadang kan kita kalau ketemu dengan para ulama yang adem gitu ya, kita tetap doakan. Dulu kan gimana sih Ustadz gitu, ini terjadi yang kayak gitu. Tapi kita kalau mendoakan kepada Allah kan Maha Pemaaf kayak gitu kan. Jadi kita juga mendoakan mudah-mudahan ingat, sehingga waktu yang sedikit itu
bisa kemudian dipergunakan untuk memperbaiki hubungan tadi, bukan representasi dari para bandar, tapi kembali lagi representasi dari rakyat. Kira-kira 1, 2, 3 apa yang harus dilakukan rakyat? Kalau seperti kita kan kita mendoakan, kita memberikan masukan yang seperti kita lakukan tadi. Tapi kira-kira apa Bang ini yang langsung kayak gitu, apa yang harus dilakukan? Tadi kalau di ATR gampang. Umumin siapa. Ya, satu. Lalu ya, kita sudah dapat ya. Lalu restrukturisasi. Umumkan itu. Lalu restrukturisasi. Restrukturisasi aset. Aset. Terus, tapi Bang, untuk yang IKN, isu IKN sendiri, kan ini persoalannya juga, apa namanya, kita nggak punya duit, lari-larinya utang, membebani rakyat, itu gimana? Itu yang saya khawatir, bahwa di balik ini ada transaksi-transaksi ekonomi yang punya muatan ekonomi politik gitu ya, sangat kental sehingga akhirnya national existence-nya menjadi terganggu. Jadi jangan sampai terjadi pergeseran mendasar pada pembangunan IKN yang mengubah eksistensi bangsa dan negara ini. Kalau kita mau ngambil kayak gitu. Jadi mari kita hitung dalam-dalam. Saya terus terang, kalau kajian saya pada planologi yang basisnya tadi pada public services dan public goods, dengan memperhitungkan tadi national existence depend on the land, on the sea, on the air gitu ya, maka suka tidak suka kita memang harus menghitung secara benar langkah-langkah kita ke depan gitu ya. Nah, langkah itu pada perdagangan gimana? Langkah pada perdagangan tadi kita sudah bilang, bikin deh struktur masalah secara benar. Peta masalahnya kayak gimana? Jadi kalau pakai bahasa kerennya, lakukan audit posisi perdagangan. Audit posisi perdagangan. Nah, gitu. Termasuk aktor-aktor pemain utamanya di dalam konteks itu. Ya namanya saja audit. Jadi artinya investigasi baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri. Lalu mari bicarakan. Kalau kita bicaranya kerawanan pangan dalam rangka sampai dengan 2035-2040, karena agenda NWO itu nanti keras di 2035-2040, maka harusnya dari sekarang kita bikin peta itu gitu. Peta supaya kita tidak termasuk negara yang begitu mudah diguncang dari aspek perdagangan pangan, perdagangan energi gitu loh. Dan kemudian perdagangan keuangan gitu. Nggak boleh tuh. Nah, sayang kita nggak denger tuh. Maaf ya, kita nggak dengar tuh kita. Kan sampai ngomongnya ini kadang-kadang sudah disampaikan, tapi sudah sumum bukmun umyum fahum. Lah ya Arjo. Jadi udah jangan buta, jangan tuli, kayak gitu ya. Dengarkan masukan-masukan dari rakyat. Sebetulnya kan kayak gitu. Jadi jangan kemudian yang disiapkan itu untuk membela pemerintah, kita bikin RUU KUHP. Kalau Anda menghina pemerintah, jaksa, polisi, DPR, presiden kayak gitu ya, kita kena 18 bulan. Tapi dengarkan apa sih sebetulnya suara-suara rakyat itu. Dan itu kewajiban utama. Karena mengerjakan semua amanah konstitusi itu, itulah yang sebetulnya nanti akan ditanyakan. Yaumil hisab kita itu kan pada hari perhitungan itu yang akan ditanya. Dan kita 265 jutaan rakyat akan menjadi 272. Ya. Makanya saya pakai an, jadi mesti itu bisa lebih ya, atau 270-an kayak gitu ya. Itu akan menjadi saksi nanti. Jadi kita mendoakan mudah-mudahan para pemimpin bangsa ini untuk bisa kembali dapat hidayah. Allah Maha memberi rahmat karena menolong atau mengerjakan pekerjaan yang itu adalah haknya orang-orang miskin. Itu pertolongan Allah itu datang dari itu. Ya. Jadi pertolongan Allah itu datang, rezeki kita itu datang karena itu. Ini negara kaya raya, ya nggak? Sumber daya alamnya Masya Allah. Yang tadi, udara, tanah. Tapi kalau kita ngomongin laut aja, Selat Malaka, itu kita yang paling panjang kepemilikannya. Tapi Singapura yang mendapatkan keuntungan. Kita ngotot di Alki 1, di situ tidak masuk di dalam mappingnya itu aja tidak. Dia cuma titik seperti di Google Map-nya Google kayak gitu. Tapi dia tidak menjadi bagian peta dari kedaulatan kita di dalam konteks itu. Jadi banyak hal yang bisa kita sampaikan.
mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Insyaallah. bermanfaat. Amin. Gitu. Jadi kalau kita semangat menyampaikan bukan untuk menghina dan sebagainya, tapi ini pembelajaran untuk kita semua, ya enggak? Mudah-mudahan kita sendiri juga tetap berdoa untuk tetap istiqomah. Amin. Kan, Amin. kita jangan sampai kemudian oh ya Bang Nursi akan diangkat jadi menteri kayak gitu, terus kemudian lupa dengan apa yang disampaikan. Jangan, nanti ingatkan kalau sampai lupa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Saya pikir itu ya Bang. Amin, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pembelajaran yang berguna bagi siapapun yang nonton. Terima kasih sudah selalu setia menonton IC The Real Show. Tapi insya Allah apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Ya. Sekaligus kita terima kasih sekali lagi pada penonton setia IC The Real Show. Dimanapun kita ketemu ya. Iya, luar biasa karena terima kasih. Di belahan dunia, selain di Indonesia juga di luar negeri juga nih Bang. Iya, betul. Iya, kalau kami salah tentu saja kita mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.